Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja, Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik, pendengar disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali pagi ini dalam siaran dialog Hai Bali Kengken, tentunya di hari buruh ya, tepat tanggal 1 Mei tahun 2025. Hari Buruh atau May Day itu diperingati setiap tanggal 1 Mei, juga menjadi momentum yang sangat penting untuk menilai kembali kebijakan ketenagakerjaan yang ada di banyak negara, termasuk di Indonesia. Dan kira-kira apa yang ingin disuarakan dalam peringatan Hari Buruh 1 Mei tahun 2025 ini dari Serikat Pekerja, dan juga nanti kita akan berbincang tentunya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih sebelumnya di tengah kesibukannya Ibu Ketua Serikat Pekerja Kabupaten Buleleng, Bu Luhputu Ernila Utami sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Selamat pagi Bu Ernila. Selamat pagi Mbak Rizka. Wah, dalam keadaan yang agak ya, mohon maaf. Iya, tapi kami ucapkan terima kasih Bu. Ya, walaupun sama-sama keadaannya kurang sehat, ya, kemudian datang dari luar kota, bisa menyapa pendengar di Hari Buruh ini. Ya. Sekali lagi selamat Hari Buruh Bu Ernila. Ya, terima kasih juga kepada para pendengar dimanapun berada di seputaran Singaraja. Selamat Hari Buruh ya, tetap semangat meskipun kondisi ekonomi seperti sekarang ya. Mudah-mudahan nanti perusahaan juga bisa mengikut sertakan para pekerja dalam perlindungan hak-hak pekerja dan upah yang layak, serta adanya solidaritas daripada para buruh gitu. Iya, baik. Tentunya untuk teman-teman pekerja, kemudian teman-teman buruh di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, kami ucapkan selamat Hari Buruh. Semoga pekerjaan kita ini bisa mendatangkan hasil yang positif juga untuk kita. Betul. Dan hari ini menjadi momentum penting untuk refleksi kira-kira apa yang memang perlu menjadi perhatian dari pemerintah terkait dan lain-lain ya Bu Ernila ya. Baik, Bu Ernila, ini terkait dengan peringatan Hari Buruh tentunya ya. Di setiap tahunnya pasti memang ada momentum besar yang ingin disuarakan oleh teman-teman pekerja kita. Nah, untuk di tahun 2025 ini apa yang menjadi poin penting dari teman-teman pekerja untuk peringatan Hari Buruh tahun 2025 di momentum ini? Ya, terima kasih Mbak Rizka. Tentunya yang masih menjadi sorotan adalah perlindungan hak-hak pekerja ya. Kemudian pentingnya pekerjaan yang layak sesuai dengan UMK yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta solidaritas global antar buruh. Jadi sangat momentum pada hari ini tentunya membuat kalangan buruh pasti menginginkan hidup yang layak dengan jaminan pekerjaan juga yang layak ya. Karena pentingnya juga upah yang layak sesuai UMK dan ada perlindungan jaminan sosial tentunya
itu yang menjadi yang hal utama sehingga penghidupan pekerja dan keluarganya juga bisa sejahtera. Ya, baik. Tentunya itu juga menjadi harapan untuk kita semua ya Bu Ernila ya, di tengah memang ada beberapa sistem yang ada yang pro, ada yang tidak pro juga dengan teman-teman buruh kita begitu ya Bu Ernila. Untuk saat ini begitu dari teman-teman buruh kita ini atau pekerja, teman-teman di Serikat Pekerja ini, apa yang paling menjadi concern untuk bisa diperjuangkan? Seperti tadi saya sampaikan, itu perlindungan hak-hak buruh ya. Karena ada beberapa poin yang dari kejadian-kejadian yang saya terima gitu. Jadi yang saya terima laporannya ya, baik dilakukan secara mediasi dengan Dinas Tenaga Kerja, tentu perlindungan buruh ini yang sangat penting. Satu contoh, kemudian ada beberapa perusahaan ya yang dalam tanda petik yang kemudian tidak memberikan istilahnya kepastian hukum dalam hal ini. Apakah kondisi pekerja itu di PHK atau bagaimana? Itu kemarin sudah terjadi ya, dan sudah dihadirkan di sini kalau tidak salah satu perwakilan dari buruh. Kemudian tentunya yang menjamin biar dia bisa bekerja dengan layak tentunya upah ya. Jadi berharap perusahaan-perusahaan itu ada semacam dialog dengan pekerjanya, memberikan suatu tanggapan terhadap kondisi perusahaannya. Kalau memang benar-benar tidak bisa memberikan upah secara layak, disampaikan saja laporan keuangan. Itu kan penting juga diketahui, karena kehidupan perusahaan itu juga kan berkat daripada dorongan teman-teman kan yang bekerja di sana memajukan perusahaan bagaimana gitu. Kemudian untuk perlindungan ya, jaminan sosial itu juga sangat perlu, baik di sisi kesehatan maupun di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau itu tidak tercover juga kan penghidupan dari pekerja dan keluarganya akan juga terpapar, artinya tidak layak jadinya kehidupan mereka itu. Baik. Nah, isu dari perlindungan ini juga memang menjadi tema besar juga yang diangkat dari internasional begitu ya Bu Ernila ya, di Hari Buruh ini begitu, bagaimana kemudian bisa mewujudkan keadilan sosial dan juga pekerjaan yang layak untuk para pekerja, keselamatan dan kesehatan pekerja di lapangan. Dan satu lagi mungkin Bu Ernila ini yang bisa relate begitu dengan keadaan kita di Kabupaten Buleleng, yaitu sistem keadilan ini begitu. Karena memang kita lihat kan ada beberapa sistem yang mungkin terlihat bisa memberikan keadilan, terutama untuk perusahaan-perusahaan juga Bu Ernila ya. Terlihat di permukaan adil untuk para pekerja, ternyata tidak begitu. Nah, sejauh ini di peringatan Hari Buruh ini apa yang menjadi refleksi untuk hal itu, untuk perusahaan, untuk para pekerja dan lain-lain? Terima kasih. Untuk perusahaan ya, tentunya seperti tadi saya sampaikan, perlu ada dialog. Jadi memang laporan perusahaan itu seperti apa, laporan keuangan, sehingga bisa mengcover daripada kesejahteraan dari para pekerjanya sendiri. Kalau itu tidak dilibatkan para buruh, kemudian diberikan tidak sesuai dengan UMK atau UMR, itu kan akan berpengaruh terhadap kinerja buruh yang istilahnya tidak maksimal untuk melakukan pekerjaannya. Nah, kemudian untuk para buruh juga yang sudah maksimal melakukan, kan tentu harus dibayar sesuai dengan upah yang yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga itu kemudian ketika dia jaminan sosialnya tidak tercover, itu kan juga merupakan rintangan dalam melakukan suatu pekerjaan di dalam suatu perusahaan ya. Misalnya kesehatan tidak tercover, akhirnya kan mereka bayar sendiri. Ya untung saja sekarang BPJS Kesehatan sudah maksimal dan menyetop izin daripada perusahaan ketika dia tidak melakukan memberikan kesehatan, perlindungan kesehatan. Kalau ketenaga kerjaan kan tentu ada kecelakaan, kematian dan lain-lain yang harus juga diikuti oleh perusahaan. Sebenarnya dalam hal ini sama-sama diuntungkan, baik pun perusahaan maupun daripada pekerjanya sendiri. Cuman kadang-kadang perusahaan berusaha untuk membuat atau istilahnya mengelabui
berapa sih gaji sebenarnya yang diberikan, karena ada ketakutan atau kekhawatiran pembayaran yang terlalu banyak terhadap jaminan sosial. Sebenarnya itu kan di-cover juga oleh pekerja kan begitu, tapi pada akhirnya kan akan sama-sama saling mensupport masalah itu sebenarnya. Cuman sayangnya ada juga perusahaan-perusahaan yang kemudian ketika itu pada saat kita kemarin ada mediasi itu ternyata ada beberapa hal yang tidak di-cover juga masalah di BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Artinya memang ada permasalahan dulu muncul baru bisa menjadi perhatian begitu ya. Betul. Kenapa tidak dari awal dipreventifkan dari aturan-aturan yang ada? Apakah memang sudah ada yang seperti itu, Bu Ernila? Kemarin ada juga beberapa seperti itu perusahaan, tapi kita tidak bisa sampaikan di sini. Kemudian ketika melakukan ada konflik pekerja dengan perusahaan, ternyata kan kemudian akan berimbas kan, karena berimbasnya bagaimana itu kan tidak dibayarkan selama ini. Satu contoh yang dulu lah ketika COVID gitu ya, ketika pemerintah memberikan bantuan terhadap pekerja kan kelihatan ternyata banyak sekali perusahaan yang tidak memasukkan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, di mana itu merupakan haknya pekerja yang merupakan perlindungan karena kondisi COVID, kemudian dibantu oleh pemerintah, mereka banyak yang tidak mendapatkan itu seperti itu. Iya, baik. Berarti memang perhatian ini harus menjadi perhatian semua orang, begitu, semua pihak begitu, untuk bisa memberikan penyamarataan keadilan bagi para pekerja. Baik, pendengar, kami juga ajak Anda untuk beratensi di Hari Buruh ini untuk bisa menyampaikan atensi Anda melalui via telepon ya di 24644, atau mungkin Anda juga bisa ikut beratensi di via WhatsApp kami di 081 1399 9790. Dan nanti kita akan bacakan satu persatu untuk WhatsApp yang sudah masuk di WhatsAppnya Pro 1 RRI Singaraja. Kami nantikan ya untuk atensi Anda, atau mungkin Anda juga ingin mengucapkan selamat Hari Buruh untuk peringatan Hari Buruh hari ini. Silakan, kami nantikan untuk atensi Anda hingga pukul 10 ya waktu Indonesia Tengah, bersama dengan narasumber tentunya yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, Ibu Ketua Serikat Pekerja Buleleng, Ibu Luputu Ernila Utami. Begitu, kita masih berbicara tentang Hari Buruh tentunya dengan berbagai permasalahan yang dihadapi dan upaya-upaya untuk meningkatkan keadilan, kemudian kesejahteraan tentunya untuk para buruh dan juga pekerja di Kabupaten Buleleng. Baik, sebelum kita sapa pendengar, Bu Ernila, ini terkait dengan peningkatan kompetensi begitu. Nah, ini juga sedang menjadi perhatian pemerintah pusat begitu, bagaimana kemudian tenaga kerja ini agar mungkin kesejahteraannya lebih terjamin, lebih meningkat dan lain-lain, yaitu salah satunya adalah juga untuk meningkatkan kompetensi mereka. Nah, dari Serikat Pekerja, upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mendorong lahirnya pekerja yang kompeten, Bu Ernila? Terima kasih. Memang itu sangat diharapkan sekali sebenarnya oleh pekerja ya, ada keahlian khusus yang dia dibidangi kemudian ditempatkan di dalam posisi perusahaan. Ada istilah the right man, the right place kan begitu, sesuai dengan tempatnya. Jangan sampai kemudian dia punya latar belakang pendidikan atau keahlian yang misalnya ini bagiannya A tetapi ditempatkan di B, itu kan sepertinya nantinya tidak nyambung juga dengan di perusahaan kan itu. Nah, itu memang penting sekali bagi pekerja ketika perusahaan juga melakukan hal itu, melihat daripada pekerja tersebut memang cocoknya ditempatkan sesuai di mana kan begitu. Dan hal ini menunjang juga pekerjaan daripada perusahaan, di mana setelah pekerja mempunyai kompetensi baik yang sudah dibawa sebelumnya sebelum dia mendaftar di sana ataupun sudah mendaftar, itu akan bagus sekali bagi pekerja itu sehingga bisa meningkatkan keahliannya, dan tentunya ini juga menunjang bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas daripada bukan kuantitas saja tapi kualitas daripada perusahaan tersebut, sehingga tentu saja akan membawa efek atau dampak yang bagus baik bagi pekerja maupun perusahaan tersebut. Itu meningkatkan, dalam hal ini meningkatkan posisi penjualan, meningkatkan juga keuntungan perusahaan kan begitu. Artinya tidaklah ada permasalahan di dalam pelaksanaan
pekerjaan tersebut. Oke. Dari Serikat Pekerja sendiri ada tidak Bu Ernila upaya untuk mendorong beberapa perusahaan ataupun perusahaan-perusahaan yang lingkupnya misalnya di Kabupaten Buleleng untuk secara rutin melaksanakan peningkatan kompetensi untuk karyawannya? Sebenarnya kami juga dari dulu inginnya seperti itu ya, tetapi kan ada keahlian yang bagian BNSP yang ahlinya untuk kompetensi, tapi tetap kita dorong ke pemerintah. Kemarin sudah pernah dilakukan secara sistematis. Kemudian setelah itu tidak ada lagi. Kami berharap juga pemerintah nanti perannya ini kan di samping perusahaan juga ya, karena ini kan pendukungan untuk perusahaan lebih maju. Tentu saja dari Lembaga Serikat Pekerja menginginkan hal tersebut juga. Gitu. Oke, baik. Kami nantikan pendengar kembali atensi Anda di 24644. Silakan untuk Anda yang ingin bersuara, mungkin juga ada permasalahan-permasalahan buruh juga mungkin ya Bu Ernila ya, yang belum diketahui oleh Serikat Pekerja untuk minta bantuan ataupun arahan begitu ya terkait dengan permasalahan tersebut. Kami buka kembali atensi Anda di 24644 serta di WhatsApp kami. Jangan lupa Anda bisa ikut bergabung di 081139999790 dan jangan lupa juga Anda bisa menyematkan komentar Anda tentunya di live YouTube RRI Singaraja Official karena siaran ini juga disiarkan secara langsung melalui live YouTube Singaraja Official. Nah, kami nantikan untuk atensi Anda. Menurut Anda bagaimana pendengar terkait dengan permasalahan buruh dan juga pekerja di Kabupaten Buleleng selama ini yang mungkin Anda tahu, kemudian yang mungkin Anda rasakan juga. Kami kembali nantikan untuk atensi Anda hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kembali berbicara tentang Hari Buruh sendiri begitu ya, ini juga menjadi refleksi untuk sejarah perjuangan buruh ya Bu Ernila ya, sejauh ini di Indonesia, di internasional untuk memperjuangkan hak-haknya. Nah, kalau untuk di Buleleng sendiri Bu Ernila dalam peringatan Hari Buruh ini begitu, ada tidak misalnya peringatan-peringatan yang dilakukan dan mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah? Oke, terima kasih. Kami sebenarnya sangat mendukung itu peran daripada pemerintah sebenarnya dalam hal ini, karena maupun bagaimana kan negara yang harus hadir dalam hal ini adalah pemerintah yang tentunya kan ketika ada permasalahan di sisi konflik pekerja dengan perusahaan kan ada sisi pemerintah dilibatkan di sana secara tripartit yang diwakili sama Dinas Tenaga Kerja ya. Tentu itu sudah terjalin selama ini ketika ada mediasi kita dilibatkan, kemudian ada dari sisi pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja itu juga sudah ada semua selama ini yang kita tangani ya astungkare ya sudah bisalah, artinya dari sisi buruh dan perusahaan ada kelegaan di mana konflik itu tadinya tidak bisa disetujui lah atau ada kesepakatan namanya konflik pasti ada pertentangan antara pekerja dengan buruh pekerja buruh dengan perusahaan ya. Sehingga ketika kita lakukan mediasi baik sisi lembaga saya di Serikat Pekerja dengan Dinas Tenaga Kerja itu bisalah dilakukan itu perannya, tetapi peran yang lebih besar sebenarnya kita menginginkan agar pemerintah daerah dalam hal ini sisi di atasnya ya memang ada pengawasan sih di Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini ya kita punya wakil rakyat ya, mudah-mudahan nanti biar tidak terjadi seperti kemarin gitu investor itu minta tolong diperketat lagi lah biar tidak terjadi seperti kemarin akhirnya ditinggalkan begitu saja karena berada di luar Indonesia ya yang sulit kita jangkau, sehingga teman-teman kami sampai sekarang kan tidak ada kejelasan di PHK atau dihentikan ya. Kalau memang di PHK ya dibayar saja kan pesangonnya begitu, kalau dihentikan juga kewajiban-kewajiban perusahaan juga harus terrealisasi. Nah nyatanya sampai sekarang belum itu, jadi ini suatu evaluasi bagi kami untuk pemerintah dalam hal ini
pemerintah desa juga kan yang menerima misalnya perusahaan-perusahaan atau investor yang masuk itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ernila untuk penjelasannya tentunya begitu ya. Dan kita harapkan semoga dari peringatan Hari Buruh ini ada tindak lanjut ya dari apa yang diharapkan oleh teman-teman di Serikat Pekerja begitu ya Bu Ernila. Kita bacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk di WhatsApp Pro 1. Selamat pagi RRI dan selamat pagi Mbak Rizka. Salam sehat untuk Ibu Ketua Serikat Pekerja. Saya ingin bertanya terkait dengan upah yang layak karena banyak pekerja-pekerja yang tidak mendapatkan upah layak begitu. Apakah boleh seperti itu dan bagaimana seharusnya? Mohon arahannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Usi ya untuk atensinya begitu. Nah, ini bagaimana Bu Ernila? Karena memang ini fakta sebenarnya ya. Ada UMR sudah ditetapkan oleh pemerintah, tapi masih banyak pekerja-pekerja kita yang menerima upah jauh bahkan di bawah UMR itu. Nah, itu bagaimana Bu Ernila? Ya, terima kasih. Selamat pagi Mbak Usi ya. Dapat kami sampaikan ya, kalau memang seperti itu, dalam hal ini tolong disebutkan Anda bekerja di perusahaan mana ya. Mudah-mudahan nanti bisa dikontak lah di nomor saya gitu. Biar mendapatkan penjelasan atau arahan sehingga kita bisa menjajaki perusahaan tersebut. Apakah memang benar-benar perusahaan tersebut laporan keuangannya misalnya tidak mencapai target atau bagaimana? Seperti tadi saya di awal kan perlu ada dialog ya, ada transparansi masalah akuntabel laporan keuangan sehingga dari sisi pekerja juga mengetahui dan tidak ada tumpang tindih sehingga pekerja itu merasa seperti ini ya, mungkin Mbak Usi dia tidak mendapatkan sesuai dengan upah UMR atau UMK ya, sehingga kemudian merasa pekerjaannya dia itu sia-sia yang dia lakukan secara maksimal. Nah, sebenarnya kalau berbicara masalah boleh atau tidak kita laporan keuangan kita lihat ya, apakah tidak mencapai target atau tidak. Itulah perlunya perusahaan untuk memberikan keterangan yang jelas, informasi yang jelas untuk diketahui oleh pekerja sehingga tidak ada kecurigaan baik pihak pekerja dengan perusahaan karena pekerja saya yakin bekerja semaksimal mungkin, tetapi di sisi keuntungan yang ada ya perusahaan harus juga dong memberikan kepada pekerja kan begitu, karena ini pekerjaan dilakukan kan bersama-sama untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Tapi sayang sekali perusahaannya di mana, nanti tolong dikontak ke kami biar bisa kami turun ke jalan. Jadi istilahnya ke perusahaan tempat Anda bekerja sehingga bisa kami berikan bimbingan atau arahan gitu. Ya, baik. Terima kasih tanggapannya Bu Ernila. Kita sapa pendengar di 2464 sudah ada yang bergabung. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi. Selamat pagi. Mbak Rizka. Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Om Swastiastu. Swastiastu. Om Swastiastu, Pak. Dengan Pak Ketut Mariasi ya? Betul, Mbak. Iya, betul. Silakan Pak Ketut. Yes. Luar biasa yang dipaparkan tadi oleh Ibu Ernila dari Ketua Serikat Pekerja Kabupaten Buleleng. Ya, pemaparannya dalam hal Hari Buruh. Memang buruh dengan perusahaan itu adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Perusahaan akan maju jika para buruh mendukung mengerjakan sesuatu yang diprogram oleh perusahaan. Begitu juga perusahaan tidak boleh punya tutup mata terhadap buruh-buruhnya, terhadap katakanlah pekerja-pekerjanya, sehingga di sini akan berlaku istilah simbiosis mutualistis. Tetapi kadang-kadang ada yang perusahaan yang manajernya atau mungkin di sana apanyakah itu adalah otoriter. Sebenarnya itu adalah manajemen yang salah. Nah kemudian yang bertanya sekarang pada Ibu sebagai serikat, ada 6 tuntutan nanti akan disampaikan dalam demo. Apakah demo istilahnya di dalam para buruh di Jakarta pada Bapak Presiden? Kalau menurut Ibu kira-kira ke-6-nya itu bisa terpenuhi nggak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibu sebagai ketua serikat pekerja yang ada di Singaraja, kira-kira ada program nggak Ibu akan memberikan buruh itu misalnya yang disebut dengan hadiah atau apalah sebagai memotivasi dari serikat pekerja, dari Ibu sebagai ketua serikat pekerja.
Nah itu yang sampaikan. Sepatu baru jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang keliru jangan disimpan dalam hati. Rahayu Mbak Rizka dan narasumber. Iya, baik, terima kasih Pak Ketut Mariase, luar biasa ini pertanyaannya ya. Nanti kita akan tanggapi dari Pak Ketut Mariase yang sudah ikut bertanya di 24644. Kembali kami buka untuk 2 orang penelpon. Silakan untuk Anda yang akan bergabung, kami nantikan atensinya di via telepon dan juga di via WhatsApp. Ini ada Pak Narta Ariante, coba kita sapa di via WhatsApp beliaunya ini. Semoga masih mau. Dan saya juga awam. Kalau orang disebut buruh, sepertinya ada konotasi istilahnya itu kasar, pekerjaan kasar kan itu, atau pekerja pabrik kan gitu. Nah, apakah di undang-undang itu buruh atau pekerja di Indonesia? Sehingga hari buruh itu apakah nanti khusus di Indonesia bisa diganti atau menjadi hari pekerja apa namanya yang lebih bagus lah misalnya. Apakah kata buruh ini dari bahasa Inggris diganti jadi bahasa Indonesia? Sehingga tidak ada penafsiran miring lah terhadap kata buruh, sehingga siapa aja yang bisa dikategorikan buruh. Apakah UMKM sekarang ada ojek, ada tukang bangunan. Nah ini perlu dijelaskan, sehingga kalau ada buruh bangunan, developer itu borongan harian, dia diberi upah lebih kecil daripada dia biasanya, misalnya 175 per hari. Toto dia membayar, tapi karena kesepakatan kayak padang sing megai gitu bahasa Bali ini. Nah, apakah ini dijembatani oleh serikat buruh juga? Nah, ini perlu dikomunikasikan sehingga jangan sampai dipermainkan oleh pengusaha besar mencari untung dia, tapi yang dirugikan adalah pekerja. Sekian, terima kasih Om Sanjandi. Baik, terima kasih Pak Narta Arianto, luar biasa untuk pertanyaannya. Nanti kita akan tanggapi juga. Satu penelpon lagi untuk di 24644, kita sapa dulu. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Iya. Selamat pagi Om Om Swastiastu, Pak Sutayo ya di Tejakula. Silakan Bapak, apa yang disampaikan Pak? Ya, terima kasih. Jadi pertama-tama saya sampaikan selamat menyambut hari buruh ya. Semoga para pekerja itu ya merasa senang, bahagia dan bisa ya artinya mencukupi kehidupannya. Nah, mungkin yang perlu saya sampaikan, yang mungkin pertanyaan langsung untuk saya itu kita dengar. Mengapa itu kalau misalnya di suatu perusahaan itu, kalau tenaga-tenaga dari luar Bali itu biasanya dia menduduki posisi-posisi yang strategis itu ya, seperti manajer dan lain sebagainya, pengawas dan juga ya posisi-posisi yang penting gitu ya. Tapi kalau kita orang lokal itu jarang. Nah, pertanyaan dia, apakah persentase daripada tenaga-tenaga kerja kita itu di Bali ini SDM-nya itu jauh atau kurang daripada tenaga-tenaga dari luar? Apakah tidak ada? Mungkin ya. Ini artinya dalam arti mungkin karena orang-orang yang kita di Bali itu, karena kita ini adalah ya sebagai umat Hindu kebanyakan itu sering minta libur, minta ini itu, apakah itu penyebabnya atau karena memang dia kompetensinya yang kurang gitu. Nah, jadi untuk itu perlu mungkin diberikan mungkin ya sosialisasi lah, jadi supaya mendapat posisi yang bagus dan strategis, mungkin perlu disiplin yang kuat, yang tinggi dan juga meningkatkan itu kompetensinya atau skillnya. Sekian, makasih Om Sanjani, Om Rahayu. Baik, terima kasih Pak Sutayo ya di Tejakula sudah ikut bergabung di 24644. Dan juga untuk Anda yang lain yang ingin bergabung, nanti kita akan sapa di via WhatsApp juga sudah ada yang bergabung kembali. Sebentar kita akan buka lagi di 24644. Kita akan rehat sejenak dulu sebelum kita tanggapi ya Bu Ernila ya, dengan satu buah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Informasi dan inspirasi.
Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Rizka Desiantra tentunya, dan kita juga masih bersama dengan narasumber yang hadir dalam dialog Hai Balik Kengken pagi ini. Ada Ibu Ernila Utami selaku Ketua Serikat Pekerja Kabupaten Buleleng. Ibu Ernila, tadi sudah ada 3 penelpon yang bertanya. Ada Pak Ketut Mariase, kemudian ada Pak Narte, dan juga ada Pak Sutaye. Ketiganya memang menaruh perhatian yang besar untuk buruh agar mendapatkan upah yang layak, kemudian kepastian masa depan yang layak juga. Nah, ini tanggapannya seperti apa, Bu Ernila? Terima kasih Mbak Rizka. Untuk Pak Mariase tadi menanyakan ya, bisa nggak dipenuhi tuntutan itu terhadap presiden kan itu ya. Memang kami para pekerja atau buruh ini tentu punya apresiasi yang besar atau komitmen yang besar terhadap teman-teman pekerja dan buruh untuk menyampaikan kondisi terkini ya, sehingga apa yang menjadi permasalahan itu disampaikan dari kami tingkat Buleleng misalnya daerah, kemudian di provinsi maupun ke tingkat pusat yang nantinya teman-teman pusat memberikan menerima apresiasi kita yang menjadi dialog ke tingkat atas baik ke DPR maupun di kementerian dan tingkat presiden juga ya. Karena itu usaha kami tentu saja dorongan seperti ini berharap nantinya juga akan berpengaruh terhadap kesejahteraan teman-teman pekerja dan buruh ya, yang dalam hal ini penghidupan layak tadi ya, serta jaminan sosial yang tercover. Tentu saja harapan kami bisa diterima oleh presiden kan begitu. Tetapi namanya kita berusaha, kita tidak tahu apa yang menjadi kendala nanti pemimpin kita di tingkat atas, apakah bisa menerima semuanya atau bagaimana dengan kondisi ini. Meskipun kami dari tingkat bawah maupun sampai tingkat atas juga di teman-teman pusat mengetahui seperti apa sih kondisi buruh pada saat ini atau pekerja begitu ya. Harapannya Pak Mariase tentu bisa diterima oleh Pak Presiden ya, dalam hal ini Pak Prabowo, apa yang menjadi isu strategis yang kemudian juga akan berdampak bagi teman-teman pekerja dan buruh di seluruh Indonesia. Nah, tentunya untuk tadi disampaikan, adakah program buruh itu atau pekerja itu yang diberikan hadiah sebagai istilahnya verifikasi untuk hal itu. Sampai sejauh ini kami sih hanya terhadap perusahaan ya, perusahaan yang kita nilai itu sudahkah mengcover sesuai UMK, kemudian perlindungan terhadap tenaga kerjanya dan juga K3 ya, seperti itu yang biasanya kita berikan apresiasi. Untuk buruh sementara ini belum, mudah-mudahan kedepannya bisa, karena kita kan banyak sekali buruh yang ada di Buleleng ya. Jadi kan ada kualifikasi untuk penilaian itu, dan tentunya diperlukan kerjasama dengan lembaga independen yang lainnya yang bisa menilai pekerja tersebut. Itu kan perorangan. Tetapi kalau di sisi kami kemarin dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja adalah
perusahaan tersebut sudah mengcover untuk pembayaran upahnya sesuai UMK, ada perlindungan tenaga kerja dan tentunya K3 yang merupakan kesehatan dan keselamatan pekerja itu. Oke, baik. Dan tadi juga ada Pak Narte Arianto juga itu yang juga menyinggung terkait dengan jangan sampai nanti perusahaan memanfaatkan begitu para pekerja-pekerja ini begitu dengan upah yang mungkin bisa dikatakan dengan kategori tidak layak atau mungkin memang kurang pantas gitu. Bagaimana itu Bu Ernila? Nah, itulah makanya seperti tadi disampaikan sama Pak Narte Arianto, kami juga berharap teman-teman pekerja ini ya, seperti tadi Bu Usi kan menyampaikan di dalam pertanyaan tadi tidak layak gitu. Harus ada keberanian juga teman-teman pekerja untuk melaporkan itu gitu. Jangan sampai tidak ada keberanian, tetapi ketika kita mencoba untuk memediasi hal tersebut, tentunya akan berpengaruh juga terhadap kelayakan upah daripada teman-teman. Itu satu hal yang menjadi poin karena teman-teman banyak yang tidak berani menyampaikan hal takut itu. Dipecat begitu ya Bu ya. Sebenarnya kita sudah rahasiakan kan. Sudah rahasiakan, kemudian kita coba bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini untuk turun ke perusahaan tersebut, melihat kondisi keuangan mereka, apakah kemudian permasalahan pihak pekerja itu atau buruh itu sudah sesuai dengan upahnya, adakah perlindungan jaminan sosial kan gitu, kemudian dicek juga K3-nya kan gitu. Hanya saja kadang-kadang dari perwakilan pekerja yang mewakili di sana dan perusahaan tidak dibilang tidak ada permasalahan. Jadi saya berharap mungkin yang lain bisa kontak kami lah. Dalam hal ini mungkin di Bu Rizka di RRI nanti bisa menyampaikan ke saya. Oke, baik. Terakhir tadi ada Pak Sutahid juga di Tejakula juga ini masih tetap garis merahnya ada terkait dengan keadilan dari buruh ini begitu. Nah, silakan Bu Ernila. Memang tadi kan tidak ada keadilan ya dari sisi level topnya kayaknya ini yang masih dipegang oleh orang luar Bali dalam hal ini tenaga kerja asing ya. Karena tenaga kerja kita dimanfaatkan mungkin hanya standar di bawah ya. Memang kan ketika dia menanamkan investor datang itu kan harus ada di daerah di sana yang dimanfaatkan sebagai pekerja. Tetapi kemudian ketika ditelusuri pekerjaannya kan banyak yang tamatan SD, SMP sehingga mereka akhirnya bekerja sebagai tukang kebun, cleaning service kan begitu. Tetapi kita sudah berusaha dengan Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan kerjasama dengan pihak daripada universitas yang ada di Buleleng. Siapa tahu ada yang sudah tamat, ada kualifikasi dan bidang kompetensinya ada, biar itu dimanfaatkan terlebih dahulu itu. Oke, baik. Tapi tadi Pak Sutaya itu ada yang disampaikan memangnya berbeda keahlian dari orang asing dengan orang Indonesia begitu. Kenapa sampai di top manajemen itu kebanyakan diduduki oleh orang-orang asing? Nah, kalau dari Bu Ernila yang sering ke lapangan dan melihat situasi yang sebenarnya terjadi di lapangan itu, apa yang sebenarnya terjadi Bu Ernila? Memang kan itu kualitas daripada pekerjaan itu kan dari sisi tenaga kerja lokal yang belum memadai. Itu saja sebenarnya. Makanya seperti tadi kita bahas kan perlu ada kompetensi sehingga ada peningkatan daripada kualitas pekerja sehingga nantinya dia bisa akan naik ke jenjang yang diduduki oleh tenaga kerja asing ini. Harapannya kan seperti itu. Oke, baik. Dan ini menarik juga ya. Sejalan dengan tema besar Hari Buruh yaitu peningkatan kompetensi untuk di Kabupaten Buleleng ini juga menjadi urgensi begitu ya. Bagaimana kemudian bisa ada penyetaraan antara kompetensi dari pekerja lokal kita dengan tenaga asing yang dipekerjakan di sini begitu ya Bu Ernila ya. Baik, di 24644 kembali kami buka untuk Anda yang akan bergabung ya. Satu penelpon lagi. Kita coba sapa di via WhatsApp yang tadi juga sudah bergabung ya. Di 24644 ini ada yang bergabung, ada Pak Benson ya. Pak Benson, mungkin kami coba hubungi kembali Pak Benson di 24644 di via WhatsApp ya. Pak Benson silakan bisa menghubungi kembali mungkin di 24644 bisa atau di via WhatsApp. Selamat pagi Pak Benson. Sudah kembali terhubung Pak Benson, selamat pagi.
Ya, selamat pagi, Bu. Iya, Pak Benson, apa yang ingin disampaikan di Hari Buruh ini bersama dengan Ibu Ketua Serikat Pekerja Kabupaten Buleleng? Ya, selamat pagi, Bu Ketua. Ya, Ya, selamat pagi. selamat Hari Buruh. Ya, terima kasih. Ya, kasungkare semua para pekerja-pekerja di Indonesia bisa mendapatkan hak-haknya yang layak. Ya. Ya, terkait dengan kalau sekarang kan fenomenanya tuh penggunaan AI dan robotisasi di beberapa sektor, Bu ya. Ya, betul. Kalau Ibu sendiri gimana ya, Bu ya? Kalau di Buleleng khususnya sih mungkin industri yang menggunakan robot ataupun AI masih belum ya. Tapi fenomena tersebut kemungkinan besar akan menyebar dan menggantikan para pekerja-pekerja terjadi pengangguran. Gimana, Bu ya? Kan begitu efeknya. Iya, takutnya kan pengangguran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang juga kan narasi kewajiban dari buruh sendiri, maksudnya ada keinginan secara internal ya dari diri buruh sendiri untuk mengupgrade diri, disiplin dan sebagainya, itu juga yang rasa masih sangat kurang. Narasi-narasi besarnya itu adalah menuntut hak dan hak kan kita, sementara kompetensinya tidak ditingkatkan, yang otomatis ada jurang yang cukup jauh antara pekerja dan juga perusahaan. Nah, yang kemudian terkait dengan pertanyaan tadi Bapak yang tadi itu, kenapa kemudian orang Bali tidak dipakai di beberapa posisi strategis? Ya, karena secara pribadi tidak mau mengupgrade kemampuan dirinya kan tentunya. Ya, betul. Nah, makanya narasi-narasi tentang upgrade kemampuan diri, kompetensi dari pekerja itu sendiri juga menjadi satu hal yang rasa penting untuk digaungkan. Kalau dari Tiang. Baik. Pak Benson, terima kasih atas perhatiannya. Pak Benson, selamat Hari Buruh sekali lagi. Ya, baik. Itu dia Pak Benson Andika yang sudah ikut bergabung di via WhatsApp. Coba kita hubungi kembali. Ada satu telepon lagi, Bu Ernila, sebelum ditanggapi. Pak Gusti di Tinge-Tinge. Kita coba sapa di via WhatsApp. Pak Gusti, selamat pagi Pak Gusti. Pak Gusti di Tinge-Tinge, terima kasih loh atas atensinya tadi, mencoba menelpon beberapa kali. Coba kita hubungi lagi, semoga nanti terhubung. Selamat pagi Pak Gusti. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi Pak Gusti di Desa Tinge-Tinge bersama dengan Ibu Ketua Serikat Pekerja kali ini, Pak Gusti. Ya. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Gusti. Apa yang ingin disampaikan? Ya, yang sebagai pembawa acara pada hari. Iya. Tiang sendiri, saya sendiri bertetangga bersama PLTU Cikondol, yang mana tenaga di sana, Bu. Baik tenaga Cina, tenaga lokal, sementara masuk kan, Ibu. Akan tetapi perlu juga dilakukan pemantauan, Bu. Pak Gusti, mohon maaf sebenarnya ini suaranya kami terima terputus-putus Pak Gusti. Mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya, Pak Gusti? Makin kenapa? Iya, Bu ya. Ya, sudah terdengar dengan baik ya. Silakan Pak Gusti diulang lagi pertanyaannya, Pak. Begini, Bu, kami warga Tinge-Tinge bertetangga sama perusahaan besar nih, PLTU Cukan Bawang. Yang mana tenaga-tenaga banyak dari Cina juga ada, tenaga lokal ada. Agar seringlah diadakan pemantauan, Bu, pemantauan tenaga kerja. Sementara Tiang Hamati masih berjalan landai memang. Apakah memang Bapak demikian yang perlu saya sampaikan, Bu. Pak Gusti, sebelum ditutup, apakah Bapak sebagai masyarakat Tinge-Tinge yang bertetangga dengan perusahaan besar itu pernah mendengar ada misalnya ketidakadilan untuk karyawan atau mungkin upah yang tidak layak atau bagaimana ini Pak Gusti? Kami punya anak kerja di sana, Bu. Ya. Sejauh ini karena bagaimana dulu, Pak?
kerja di perusahaan apa namanya itu, Cinanya yang sebagai koordinator di bawah koordinator GEB sudah berhenti di sana kerja karena dia memohon pesangon, Bu. Mohon pesangon. Yang lucunya, Bu, kok sampai ke Denpasar ngurus hanya pesangon, tidak seperti di Tonasa, Bu. Oke, baik. Berubah pengusahanya atau pemimpin proyeknya, langsung pesangonnya diberikan. Ini sampai ke Denpasar anak saya, Bu, ngurus. Tapi syukur sudah bisa diterima, Bu, pesangonnya. Oke. Berarti sistemnya aja nih Dan masih tidak bekerja lagi di sana. Ya, berarti ada sistemnya yang perlu mendapatkan perhatian begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Gusti atas atensinya Pak perlu, Gusti. kedepannya perlu. Baik, terima kasih Pak Gusti. Inilah peran dan fungsi daripada Ibu selaku pengawasan. Iya, baik. Ya, baik. Pengawasan di bawah, di atasan itu kan ada Depnaker lagi kan. Baik. Kontrol dia di sana sejauh mana perusahaan tersebut. Baik, baik. Terima kasih Pak Gusti, kami sudah mendapatkan poin yang ingin Bapak sampaikan. Selamat beraktivitas kembali Pak Gusti, salam sehat selalu ya. Ya, baik, itu dia Pak Gusti dari Desa Tingge-Tingge. Ada 2 penelpon yang tadi bergabung, kita langsung tanggapi. Ada Pak Benson juga tadi, dan juga Pak Gusti. Ini terkait dengan mekanisme pencairan pesangon itu seperti apa sih sebenarnya. Silakan Bu Ernila. Ya, terima kasih. Pak Benson tadi ada kekhawatiran ya, bahwa dengan peningkatan daripada teknologi yang berupa robotik ya atau AI yang terkenal sekarang, justru akan menggerus tenaga kerja ya, karena digantikan dengan hal tersebut. Satu contoh sebenarnya kan sudah dari dulu sudah ada, seperti bank-bank itu kan lewat ATM kan begitu kan, sudah ada sebenarnya. Kemudian pelayanan-pelayanan yang lain, kalau mau mendaftar nomor berapa, nomor urut kan sudah kelihatan di sana secara digitalisasi, dan pengarsipan di mana-mana pun bukan di perusahaan, di kantor-kantor juga secara digitalisasi sudah terlaksana gitu. Tetapi yang menjadi harapan kita, meskipun seperti apa menggerus daripada pekerja atau buruh, ya tetap kompetensi itu ditingkatkan. Karena bagaimanapun itu kan ada persaingan dari tingkat tenaga kerja dengan mesin ini gitu. Kalau di luar negeri mungkin sudah terjadi semuanya, hampir semua bidang ya. Hanya saja di kita saja belum, masih bertahap ini. Akan kemungkinan kan ke sana gitu. Ya mau tidak mau ya kita bersaing dengan robotik ini jadinya kan. Tentunya yang dibuat oleh manusia, ya kita sebagai pekerja atau buruh ya nggak usah takut. Ada keahlian yang lain yang tentunya tidak harus ini saja yang perlu kita dalami, kan ada hal-hal yang lain. Sama ketika kita bekerja, pada akhirnya kan kalau nyaman kan ada masa pensiun yang harus berhenti. Apakah masih tetap bekerja di sana? Kan tidak. Pasti ada keahlian lain yang kita miliki sebelumnya atau kita cadangkan usaha sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kita selanjutnya, kan seperti itu. Nah kemudian ada Pak Gusti, Pak Gusti ya, di Tingge-Tingge, Celukan Bawang ya, anaknya kemarin di PHK. Memang Pak, kemarin saya juga ikut dalam hal mediasi itu ya Pak ya. Dari 212 pekerja di PLTGU, hanya yang bertahan kalau tidak salah 32 orang yang masih bertahan terhadap menuntut pesangon ya, terhadap PHK. Kalau yang lainnya kan tidak berani berubah karena takut kehilangan pekerjaan. Nah itu kembali lagi ke pekerjanya. Seharusnya 212 itu harus berani, tetapi karena takut kehilangan pekerjaan, di mana proses ini yang dikatakan cukup lama, betul cukup lama, karena harus ada proses mediasi yang dilalui baik di tingkat perusahaan, kemudian di Disnaker di sini. Karena di Disnaker setempat di Kabupaten Buleleng kebetulan saya hadir, dan kalau tidak salah anak Bapak itu kemarin didampingi oleh LBH Bali, dan juga tingkat organisasi pekerjanya dia di Jakarta yang hadir, kebetulan teman saya lah. Sehingga di sana ketika saya ikut mediasi
itu kan tidak tercapai kesepakatan. Ya. Kalau tercapai kesepakatan misalnya bisa saja dibayarkan langsung kan begitu. Sehingga proses itu harus melalui tingkat di provinsi, ada mediator ya. Sehingga ketika di mediator sempat juga saya sarankan kepada teman-teman yang kebetulan dari Jakarta biar tetap di backup juga di kementerian untuk mempercepat. Karena kalau ini tidak diputus atau di bypass di kementerian, ada lagi hal yang lebih lama, proses persidangan itu melalui persidangan hubungan industrial yang ada di Denpasar. Itu prosesnya kan lama untuk mendapatkan pesangon. Ini untungnya cukup sampai di mediator di Denpasar kemarin, karena sama teman-teman kemarin sudah di backup di kementerian di tenaga kerja, mungkin Bapak nggak tahu ya, sehingga di sana ketika pihak perusahaan yang dia nyewa pengacara atau lawyer, kebetulan juga rekan saya juga ketika di sana akhirnya diselesaikan permasalahannya karena sidang mediasi yang berada di Denpasar masih berjalan, kemudian di backup juga di ketenaga kerjaan di kementerian, sehingga akhirnya perusahaan tersebut maulah membayar daripada pesangon. Memang dari awal saya sudah ini Pak, kita nggak bisa menyebutkan nama ya biar nggak salah. Salah satunya dari bagian manajemen PLTGU sudah saya sampaikan untuk membayar hak-haknya pekerja. Karena kalau tidak ini akan dilaporkan. Nah, secara pidana kan sudah dilaporkan. Memang proses hukum itu harus dilalui Pak. Kalau itu tidak dilalui kan tidak dapat pesangon itu. Jadi proses hukum juga dilalui secara pidana, dilaporkan di kepolisian. Tetap mediasi ini berjalan secara tripartit juga, baik di Dinas Tenaga Kerja maupun di Kabupaten Buleleng maupun di Denpasar, sehingga di kementerian juga diinikan dilakukan juga. Baik berarti memang proses itu harus dijalani untuk bisa mencairkan pesangon begitu ya Bu Ernila ya. Dan semoga nanti perjuangan yang sudah dilalui itu akan berdampak kepada rekan-rekan kerja lainnya yang juga nantinya akan mendapatkan nasib yang sama misalnya seperti itu ya Bu Ernila ya. Nah, yang lebih parah lagi kan teman-teman yang di timur sampai sekarang belum. Kalau yang PLTGU kan sudah. Baik. Terima kasih untuk atensinya pendengar, luar biasa sekali ini di peringatan Hari Buruh 1 Mei ini. Tadi Pak Narte kayaknya tadi menyampaikan biar enggak penasaran, buruh dengan pekerja itu sama enggak? Gitu. Ada yang belum ketinggalan ya Pak Narte ya. Silakan Ibu ditanggapi sebenarnya singkat. sama Pak, sama saja. Hanya saja yang memisahkan kan kemarin itu buruh kasar kan gitu, pekerja mungkin kantoran. Tetapi secara yuridis Pak ya, di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu di hal ketenaga kerjaan istilah pekerja atau buruh itu digunakan secara bersamaan Pak, dan yang mendefinisikan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk yang lain misalnya, itu artinya secara hukum tidak ada perbedaan antara pekerja dengan buruh. Baik, terima kasih Bu Ernila dan terima kasih juga untuk pendengar-pendengar yang sudah mendengarkan, ikut beratensi juga terima kasih. Mungkin terakhir Bu Ernila bisa memberikan closing statement di peringatan Hari Buruh ini, apa yang ingin disampaikan Bu? Terima kasih Mbak Rizka. Kembali lagi tuntutan yang tadi disampaikan ke pihak Presiden Prabowo mudah-mudahan bisa diterima ya. Memang demikian halnya kondisi buruh di mana tergerus juga dengan adanya sistem digitalisasi yang lebih maju ya, bisa kita katakan maju karena pakai tingkat digitalisasi tadi AI-nya itu ya, yang robotik itu tentu akan menggerus pekerjaan teman-teman sehingga berimbas PHK besar-besaran. Dan ini sudah terjadi kan di tingkat Jakarta itu kan sudah ada di daerah di sana. Dan mudah-mudahan bagi teman-teman bisalah tetap semangat kalau mempunyai, diusahakan kalau tidak mempunyai kompetensi di dalam perusahaannya, setidaknya dicadangkanlah di luar pekerjaannya, karena ini akan berlanjut juga untuk keberlangsungan hidup keluarga. Baik, terima kasih Bu Ernila
untuk kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu Ernila. Kita harapkan semoga di peringatan Hari Buruh ini bisa menjadi momentum yang benar-benar bisa memberikan kesejahteraan, keadilan, dan juga peningkatan kompetensi bagi para buruh. Saya Rizka Desiandra, pendengar, terima kasih untuk atensi Anda. Bu Ernila, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat Hari Buruh untuk kita semua, peringatan tanggal sama-sama. 1 Mei tahun 2025. Selamat pagi. Informasi dan inspirasi Pro1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.